Shalom, jumpa lagi untuk membahas seri ke-20 pembahasan surat Filipi yang terambil dari Filipi 3 ayat 20 dan 21 dan Filipi 4 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Engkau mulia, agung dan perkasa. Engkau layak kami puji sembah dan kami andalkan dalam kehidupan kami. Bersabda bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, renungan ini saya beri judul pengharapan akan dunia yang akan datang. Pengharapan akan dunia yang akan datang. Pengharapan Kristiani. Pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyi sama-sama pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Ia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, oh, oh, oh. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Haleluya, pengharapan akan dunia yang akan datang. Judul renungan ini hendak menandaskan tentang kebenaran akan dunia yang akan datang. Artinya dunia yang sekarang, yang sedang kita hidupi, bukan akhir dari segalanya, karena ada hidup di seberang kematian, di seberang kubur, ada kehidupan yang disediakan Allah bagi manusia. Dunia ini bersifat fana, sedang dunia yang akan datang bersifat kekal. Kekekalan hidup di seberang sana pun ada dua macam. Ada pula dua macam kehidupan dan dua macam cara menuju kepada kedua kekekalan itu. Apakah hidup bersama dengan Kristus dalam sukacita surgawi, ataukah hidup dalam sengsara, di dalam neraka? Bahasa Ibraninya Sheol, bahasa Aramaiknya adalah Gehenna, bahasa Yunaninya adalah Hades, suatu tempat siksaan kekal. Di sana terdapat tangisan dan kertakan gigi. Saudara, agar Anda tidak bercokol dalam dunia yang akan datang, yang penuh siksaan itu, maka Rasul Paulus memberikan kepada kita 4 tips rohani. Yang pertama, hidup sebagai warga kerajaan Allah di dunia. Hidup sebagai warga kerajaan Allah di dunia. Walau kita masih di dunia, masih hidup di dunia, namun kita harus memiliki gaya hidup yang berkualitas surgawi dengan mengedepankan nilai-nilai kehidupan surgawi, bukan nilai-nilai duniawi. Kedua, hidup dengan menanti-nantikan Tuhan, Sang Juru Selamat dunia.
Hidup dengan menanti-nantikan Tuhan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dengan menantikan Tuhan, dengan hidup menanti-nantikan Tuhan, Anda dan saya diberi kekuatan baru sehingga mampu mengatasi berbagai gejolak, gelombang, bahkan badai kehidupan. Kita membutuhkan Yesus. Dia sudah berkata, "Mari kepadaku, letih lesu." Apabila kita letih lesu, kita datang kepada Dia. Pada waktu kita mengalami jalan buntu, Dia berkata, "Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu." Dan Tuhan memberikan jaminan-jaminan. Di dalam Tuhan Yesus, Anda dan saya mendapatkan jaminan hidup. Saudara, yang ketiga, teguh di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Banyak orang Kristen menjadi loyo dan memble, soak, dan hidup bersungut-sungut, mengeluh dan kalah tanpa bersyukur dan tanpa mengalami kemenangan di dalam hidupnya karena tidak mengandalkan kuasa Allah. Padahal kerap kali menyanyi, "Tak tersembunyi kuasa Allah." Padahal itu hanya merupakan nyanyian. Kuasa Allah tetap tersembunyi baginya. Kalau lain orang ditolong, saya juga. Tapi lagu ini hanya didendangkan tanpa diimani dan dihidupi. Mari beriman kepada kuasa Allah dan menghidupi kuasa-Nya. Biar kuasa itu dinyatakan dari hari ke hari di dalam kehidupan Anda. Yang keempat, setia dan setia, setialah sampai mati. Maka Anda akan diubahkan dalam sekejap mata. Tubuh jasmani Anda dan saya yang berharap kepada Dia akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan untuk menikmati kemuliaan kekal bersama dengan Kristus. Haleluya. Pertanyaannya yang pertama, mengapa kita perlu mengedepankan hidup surgawi di dalam dunia ini? Mengapa kita perlu kualitas hidup surgawi? Kedua, bagaimana Anda hidup dan mengandalkan kuasa Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah untuk mengalami kehidupan surgawi. Amin.